Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwatu fiddin saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya. Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam pembahasan bab kedua dari kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim milik Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah. Kita langsung bacakan saja ucapan beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-babut tsani, bab kedua. Fi adabil muta'allim fi nafsihi wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Adab penuntut ilmu kepada dirinya sendiri. Ya, tadi sebelumnya disebutkan tentang keutamaan-keutamaan orang berilmu. Sekarang kita membahas tentang apa saja adab para penuntut ilmu itu. Beliau menyebutkan ada 10 adab bagi seorang penuntut ilmu. Al-awwalu an yatatahhar qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Selayaknya yang pertama bagi seorang penuntut ilmu adalah membersihkan hatinya dari setiap ghish, curang, nipu, dari segala hal yang berhubungan dengan tipu menipu, curang dan yang semisalnya. Dari kulit danas, kotoran, ghil, ya ghulul sama, ya curang, hasad, menjauhkan dirinya dari sifat hasad dan menjauhkan dirinya dari akidah-akidah yang sesat. Ya, kalau dia mau belajar, setelahnya dia meluruskan akidahnya, disebabkan karena dia akan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Atau akhlak yang buruk, setelahnya perangai-perangai yang buruk pun dia jauhi. Liyasluha bidzalika liqubulil ilmi. Qabulil ilmi. Wa hifdhihi wal ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi. Kenapa harus dilakukan tadi itu? Menjauhkan diri dari sifat curang, kotornya hati, hasad, buruknya akidah, agar liyasluhu bidzalika qabulul ilm, yaitu supaya mudah dengan hatinya tadi itu untuk menerima ilmu. Dan hifdhi, mudah pula untuk menghafalkan ilmu. Wal ittila ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi, dan ittila yaitu meneliti, mudah untuk meneliti ilmu. Ya, kalau hatinya bersih, insyaallah Allah akan ajarkan kepadanya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wa daqa'iqi ma'ani, ya, dia akan mudah untuk meneliti hal-hal yang rumit, yang butuh penelitian yang begitu dalam. Ya, makna-makna yang begitu dalam. Dan mudah untuk al-faham li ghawamidhihi, untuk memahami hal-hal yang rumit dari ilmu tadi. Ya, kalau cuman membahas hal-hal rukun sholat mungkin masih hal yang mudah, tetapi kalau sudah sampai perkara-perkara yang jelimet, perkara-perkara khilafiyah, ya, seperti yang dibahas misalkan dalam kitab Al-Furuq, ya, dan yang semisalnya, maka ini butuh kedalaman ilmu. Tidak semua orang bisa memahami hal-hal tersebut. Bisa jadi satu kata sama, terlihat sama, tetapi berbeda hakikatnya. Atau mungkin terlihat sama muamalahnya, tetapi ternyata yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Ini butuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab yang kedua bagi seorang penuntut ilmu, an yahsunun niyyah fi talabil ilmi bi an yaqsudu bihi bi an yaqsida bihi wajhallahi ta'ala, wajhallahi azza wa jal, wal amal bihi wa ihya'i syari'ah wa tanwiril qalbi. Yang kedua adalah dia memperbaiki niatnya untuk menuntut ilmu. Tujuannya untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan ilmunya. Wa ihya'i syari'ah, dan untuk menghidupkan syariat agama ini. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa inna dzalika min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar agama Allah, maka termasuk hati yang bertakwa. Wa tanwiri qalbihi, dan untuk menyinari hatinya. Wa tahliyati batinihi, dan untuk menghiasi batinnya, hatinya untuk dihiasi dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala.
wa taqarrub minallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya hanyalah untuk ini. La yaqsida bihi aghradi dunyawiyah. Tujuannya bukan untuk mendapatkan tujuan duniawi. Min tahsilir riyasah, untuk mendapatkan kedudukan, ya, kepemimpinan. Wal jah, yaitu jabatan. Wal mal, bukan tujuannya untuk mendapatkan harta, jabatan, kedudukan, pengikut. Wal mubahatil akron, ya, berbangga-bangga dengan lebihnya pengikut, banyak pengikut dia berbangga. Tidak, bukan itu. Ya, orang ingin menjadi kiai supaya bisa dianterin kemana-mana oleh murid-muridnya. Banyak yang membarengi, na'udzubillah. Bukan seperti itu. Orang menjadi ustadz supaya bisa diundang ke sana kemari. Tidak, bukan seperti itu tujuan menuntut ilmu. Wa ta'dhimin nas lahu bi wa nahwi dzalik. Tujuannya bukan pula untuk mendapatkan sanjungan manusia. Ya, tujuannya seseorang adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memuji adalah suatu hal yang wajar, tetapi tujuannya jangan sampai untuk hal tersebut. Wa tsalits an yubadir bi tahsilil ilmi syababahu wa awqata umrihi. Selain seorang penuntut ilmu, yang ketiga adabnya adalah bersegera untuk mendapatkan ilmu di waktu masih muda. Wa awqata umrihi, dan masa-masa dari umurnya tadi dipakai untuk menuntut ilmu. La yaghtaru bihida'it taswif wa ta'mil. Jangan sampai dia tertipu oleh taswif. Ya nanti akan kita lakukan. Nanti berangan-angan atau ta'mil. Seandainya aku bisa kayak gini, seandainya. Yang ada di hadapannya selain dia lakukan. Kitab apa yang ada di hadapannya dia pelajari. Ilmu apa yang dia ingin dapatkan, ya tentu dari yang paling bawah, tentunya dari yang dasar. Jangan langsung ke yang di atasnya. Bisa jadi seseorang di hadapannya ada kitab Ar-Risalah milik Imam Syafi'i, dia mau belajar Ar-Risalah sedangkan Al-Waraqat belum tuntas, Lubul Usul pun belum selesai. Ya, tidak demikian, tentu dengan bertahap, dengan aturan dari orang-orang yang memiliki ilmu. Dan jangan nanti saya akan belajarin, nanti tidak, langsung dikerjakan. Terlebih di zaman sekarang di mana ya untuk mendapatkan ilmu ini begitu mudah. Tentu keberkahannya pun tidak bisa disamakan dengan keberkahan orang-orang terdahulu. Tetapi sekarang kita mau menuntut ilmu, mengkaji kitab apa sebagaimana kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim ini yang kita kaji sekarang. Ya, ini mudah. Tinggal kita cari, mungkin langsung keluar. Ya. Buka kitabnya, dibahas dengan runut. Maka itu akan mendapatkan faedah bagi orang yang mempelajarinya, mempelajari ilmu dengan runut. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la budda laha la badala laha wa la iwadu anha. Karena setiap waktu yang berlalu dari umurnya la badala laha, tidak bisa diganti. Ya bani Adam innakum ayyam kullama dhahaba ba'dukum dhahaba ba'duha. Wahai Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya kalian adalah kumpulan dari hari-hari, kumpulan dari waktu-waktu. Setiap hilang satu waktu maka hilang salah seorang dari kalian. Ya, tidak ada gantinya. La iwadu anha, tidak ada yang bisa mengganti waktu tersebut. Wa in yaqta'a wa an yaqta'a ma qudira alaihi minal alaik wasyaghilah wal awaik al-mani'ah an tamamit talab. Setelahnya dia memutuskan hal-hal yang bisa menyibukkan dirinya dari ilmu. Terlebih zaman sekarang dengan adanya gadget. Jadi kalau dia mau belajar, taruh gadgetnya, dia fokus dengan pelajarannya. Ya. Dan budrul ijtihad, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wa quwwatul jid, bersungguh-sungguh, kekuatan yang sungguh-sungguh dia pakai untuk belajar ilmu tersebut. Ya, lebih baik kita memberikan waktu 1 jam untuk belajar misalkan, dibanding kita belajar 5 jam tapi dengan gadget. Tidak akan masuk. Ya, hilang. Konsentrasi bisa hilang. Wa quwwatul jid fit tahsil, untuk mendapatkan itu dengan sungguh-sungguh. Fa inna dzalika qawati'ut tariqut ta'allum. Karena kalau tidak bersungguh-sungguh, ya itu akan memutus kesungguhan dalam menuntut ilmu, jalan untuk menuntut ilmu. Kalau seseorang ini bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam belajar, insya Allah akan berikan kemudahan bagi dirinya. Ya, Ar-Rabi, yang keempat, an yaqna'a minal qut wal libas bima tayassar. Seseorang ini qanaah dengan makanan, pakaian,
yang apa adanya. Fabis-sabr ala adnal aish yanalu sa'atul ilmi wa jumi'a syamlal qulub min mutafarriqatil amal. Karena kenapa? Dengan sabar atas kehidupan yang apa adanya ini, yang sederhana, dia akan mendapatkan ilmu yang luas. Ya, kalau orang tujuannya ngejar dunia, maka dia akan lupa untuk menjadi ilmu agama. Ya, ada beberapa ulama-ulama yang memang kaya raya, yang berdagang, yang dia mengejar dunia, tapi dunia mereka pakai untuk sarana untuk belajar ilmu agama. Itu tidak mudah. Ya. Maka langkah baiknya seseorang yang Allah mungkin masih belum bukakan dunia bagi mereka, dia sibukkan dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Agar yanalu sa'atul ilm, untuk mendapatkan ilmu yang luas. Wajam usyamlil qulub, wajam usyamlil qalbi, dan agar hatinya lebih konsentrasi. Kalau orang sudah punya harta, ya terkadang sulit untuk konsentrasi, dia berusaha untuk menambah harta terus. Min mutafarriqatil amal. Ya. Karena kenapa? Kalau dia kurang rezekinya, ya pikirannya akan lebih fokus. Wa tafajjar fihi yanabiul hikam. Dan dalam keadaan kurang tadi, ya hikmah-hikmah akan keluar dari dirinya. Dia akan tahu hikmahnya ini seperti ini, hikmahnya ini seperti ini. Karena dia memang serba kekurangan. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan, la yaflah min talabil ilmi bi izzatin nafs wa sa'atil ma'isyah. Tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu dengan izzatin nafs, sombong. Ya, dia sombong, aku sudah tahu, tidak akan mendapatkan faedah ilmu sama sekali. Wa sa'atil ma'isyah, orang yang kelebihan harta, yang karena tadi menyibukkan dirinya. Ya, sudah lebih, masih terus mencari harta, terus. Ya, tidak masalah mencari harta. Wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupa kedudukanmu dari dunia. Tetapi selain seseorang, jangan sampai dengan harta yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya jadi lebih sibuk mencari harta dibanding menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i lanjutannya, walakin man talabahu bi dhillatin nafs wa dhikil aish wa khidmatil ulama aflah. Dan tetapi barang siapa yang menuntut ilmu itu dengan merendahkan dirinya, wa dhikil aish yaitu dengan kehidupan yang sempit, ya kekurangan. Innamal faqihul fakir. Sesungguhnya para ulama faqih itu biasanya fakir. Wa khidmatil ulama, dan khidmah, membarengi ulama, membantu para ulama, aflah, mereka adalah orang yang beruntung. Al-khamis, an yuqassim awqatil lailihi wa naharihi wa yaghtammu ma yabqa min umri. Yang kelima adalah selain seseorang ini membagi waktu malam dan siangnya. Ya, ma yaghtammu min baqiya min umri, agar dia bisa pakai dari ilmu umurnya tadi. Ya. Fa inna baqiyatal umr la qimatalah, karena sisa-sisa umur yang dia miliki tidak bisa dibeli, tidak bisa dinilai. Ya. Seandainya umur kita ini bisa dibeli, ya mungkin bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak, para ulama, mereka akan membeli umur agar terus bisa belajar. Berbeda dengan kita selalu menyia-nyiakan umur kita. Seakan-akan umur ini tidak ada harganya, padahal umurnya tidak bisa dinilai karena begitu berharganya umur. Wa ajwadul awqat lil hifdz, maka Kiai Syekh Masyarif rahimahullah menyebutkan waktu-waktu yang terbaik untuk digunakan sebagai apa saja. Waktu terbaik untuk al-hifdz, untuk menghafal, adalah waktu sahur, sepertiga malam terakhir. Walil bahas al-ibkar, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, adalah di waktu pagi hari. Walil kitabah wasatun nahar, untuk menulis itu di tengah siang, ya, siang hari. Wal mutala'ah wal mudzakarah al-lail, untuk murajaah, untuk meneliti, untuk mengulang-ulang yang dipelajari adalah di waktu malam. Wa ajwadu amakin lil hifdz al-ghuraf, sebaik-baik tempat untuk menghafal adalah kamar. Wa kullu mawdi'i ba'idin minal malhiyat, dan setiap tempat yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang melalaikan. Ya, ada tempat-tempat mungkin di kamarnya banyak hal yang melalaikan, banyak game, banyak gadget, ya jangan di kamar, cari tempat lain. Wala yahsunu al-hifdz bihadratin nabatat wal khudarat wal anhar wa dajijil aswad,
dan tidak baik seseorang ini menghafal di tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan, hijau-hijauan biasanya yang disebutkan oleh para ulama. Hadis ini disebutkan wal khodarot, yaitu tempat yang banyak hijau-hijauan, rumput-rumputan misalkan, atau air, atau dojijil aswat, atau ada suara-suara gaduh. Ya, tidak selayaknya dia menghafal di tempat seperti itu. Bisa aja dia ada orang yang mudah menghafal di situ, tapi pada umumnya itu tidak baik buat menghafal. Wallahu a'lam. As-sadisu, yang keenam, an yuqallilal akal wa syurbu fa inna shiba yamna'u minal ibadah wa yuthkilul badan. Selayaknya bagi penuntut ilmu adalah menyedikitkan dalam makan dan minum, karena kekenyangan itu bisa menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthkilul badan, dan memberatkan badan untuk beribadah, untuk melakukan aktivitas. Wa min fawaidi qillatil akal sihatul badan wa daf'il amrad al badaniyah. Karena di antara faedah sedikit makan, yaitu tidak banyak, tidak sampai kekenyangan, adalah badannya sehat dan terjaga dari penyakit-penyakit badan. Sekarang kita jumpai banyak sekali orang yang masih muda sudah penyakitan karena tidak pintar menjaga makan. Fa inna sababu kasratil akal wa kasratus syurb. Karena banyak penyakit itu biasanya sebabnya banyak makan dan banyak minum. Fa inna da, sebagaimana disebutkan kamakil, fa inna da kasratu ma tarahu yakunu minat ta'ami wasyarab. Disebutkan dalam ucapan syair, karena penyakit ini kebanyakan yang kau jumpai karena banyak makan dan banyak minum. Wasihatil qulub minat tughyan wal bator. Dan juga hati ini akan lebih benar, lebih lurus kalau dia tidak banyak makan. Ya, hati ini akan terjaga dari sifat takabur, sombong, melampaui batas. Walam yara ahadun minal awliya wal a'immah wal ulama al akhyar yattasifu aw yusafu bikathratil akal walahu midabidalik. Tidak kita jumpai, kata Kiai Syekh Masyarul rahimahullah, orang dari para wali-wali Allah, imam-imam besar, ulama-ulama yang mulia itu tidak tersifati dengan banyak makan dan tidak terpuji karena banyak makan. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tidak ada orang, yang maknanya tidak ada orang gemuk yang berilmu seperti Yusuf, yaitu Qadhi Yusuf, guru beliau, muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ini bukan menyebutkan kelebihan orang berilmu, beliau menyebutkan beliau rahimahullah, gurunya ini gemuk tapi berilmu. Sangat sedikit orang gemuk yang berilmu. Maknanya demikian. Artinya sangat sedikit orang yang banyak makan yang bisa disifati dengan orang berilmu. Selayaknya kita mengurangi makan agar bisa fokus dalam beribadah, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma tuhmat kasratil akal minad dawab allati la ta'qil wa tursat lil amal. Yang tersifati terpuji itu kalau banyak makan adalah hewan-hewan ternak yang mereka biasanya dipakai buat bekerja. Maka selain bagi penuntut ilmu, sebagai penutup ini dari adab yang keenam, selayaknya mengurangi banyak makan. Mencukupkan dengan hal yang ada. Terlebih di zaman sekarang mungkin banyak makan kemudian diposting, difoto di sosmed dan yang semisalnya. Tidak, itu bukan hal yang mulia. Itu bahkan tanda seseorang tersebut kurang adabnya. Sebagaimana disebutkan oleh Kiai Syekh Masyarul rahimahullah, seorang penuntut ilmu sejati adalah mengurangi makan. Makan seadanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.